Berikut ini adalah langkah-langkah dalam pemodelan menggunakan structural equation model ini. Jadi langkah pertama adalah kita membangun sebuah model yang didasarkan atas teori. Setelah itu kita membuat path diagram bulatan, kotak, dan panah yang sudah kita lihat di contoh sebelumnya. Untuk langkah nomor 1 biasanya dia berupa model verbal. Jadi misalkan satisfaction berpengaruh kepada loyalty. Satisfaction dipengaruhi oleh ekspektasi, misalkan seperti itu. Loyalty diukur oleh kemauan untuk merekomendasikan ke teman, frekuensi, dan lain sebagainya. Jadi langkah 1 kita biasanya baru berupa kumpulan hipotesis dalam bentuk verbal. Setelah itu diterjemahkan dalam simbol bulatan dan kotak panah. Misalkan seperti ini. X. Kemudian path diagram ini kita terjemahkan ke dalam persamaan matematis biasanya. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian langkah berikutnya mencari data dan menginputkan data tersebut dalam bentuk matriks. Yang kelima adalah mengakses identifikasi model, melakukan evaluasi terhadap hasil estimasi model, serta goodness of fit, yaitu kesesuaian model dengan data, serta melakukan interpretasi. Terakhir, jika diperlukan, melakukan modifikasi model. Saya akan jelaskan lebih detail di slide-slide berikut ini. Yang pertama adalah membangun model yang didasarkan pada teori. Sekali lagi sudah perlu saya tegaskan, tadi sudah disinggung di video sebelumnya bahwa Sam itu mengasumsikan hubungan kausal. Jadi panah lurus dari satu konstruk masuk ke konstruk kedua, artinya konstruk satu berpengaruh kepada konstruk kedua. Nah, penentuan ada tidaknya hubungan ini tidak semata-mata hasil dari output software atau algoritma atau rumus matematika, tetapi harus didasarkan pada teori. Kenapa? Karena sebab akibat tidak sama dengan korelasi. Ya, ini yang sering mixed up, dicampur adukan bahwa korelasi seolah-olah sebab akibat. Belum tentu. Karena membuktikan adanya sebab akibat jauh lebih susah. Di sini ada 4 syarat ya, atau 4 kriteria untuk menyatakan adanya hubungan sebab akibat. Yang pertama, cukup terdapat asosiasi. Nah, korelasi masuk di sini. Jadi kalau antara X dan Y korelasinya tinggi, berarti ada asosiasi antara X dan Y. Tapi belum tentu sebab akibat, karena baru satu syarat atau satu kriteria. Yang kedua adalah temporal antecedent. Artinya sebab harus mendahului akibat. Ya. Yang ketiga, tidak ada variabel lain yang mungkin dapat menjelaskan variabel yang akan kita prediksi atau kita ingin jelaskan. Jadi kalau misalkan, jadi jika X naik, Y naik. Tapi ini kan baru korelasi, asosiasi. Jika X naik, maka Y naik. Bagaimana kalau ternyata ada W?
Jadi kalau W naik, X naik, dan Y naik. Jadi Y naik bukan karena X naik, karena ada W naik yang secara bersama-sama membuat X naik dan Y naik. Nah, jadi kita harus meyakinkan tidak ada variabel lain yang juga mempengaruhi Y dan X secara bersama-sama. Kemudian yang keempat ada basis teori. Ya, jadi misalkan saya bisa punya hipotesis bahwa jika jumlah pengunjung di sebuah mall pada suatu hari naik 5% ya, atau persentase kenaikan pengunjung di sebuah mall itu menyebabkan kenaikan indeks harga saham. Nah, di situ tidak ada teori yang bisa menjelaskan itu. Jadi kalaupun memang kebetulan persentase kenaikan pengunjung mall itu sama dengan persentase kenaikan indeks harga saham, itu semata-mata asosiasi. Nah, jadi hubungan sebab akibat harus memenuhi 4 kriteria. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kesalahan yang umum dalam pengembangan teori berbasis metode adalah specification error. Apa yang dimaksud specification error? Yaitu kita tidak memasukkan variabel yang seharusnya dimasukkan atau konstruk yang seharusnya dimasukkan, dan sebaliknya memasukkan konstruk yang seharusnya tidak dimasukkan. Dua-duanya adalah kesalahan. Jadi kita harus meyakinkan kita hanya melibatkan variabel yang benar-benar relevan dan tidak ada variabel yang relevan yang tidak dimasukkan ke dalam model. Langkah kedua adalah membangun path diagram. Kita sudah bahas ya. Nah, sebagai tambahan, konstruk dapat dibagi dalam 2 kelas ya, ada exogenous dan endogenous. Untuk mengingatnya itu X ya, exogenous, X independent ya. Jadi dia konstruk yang mempengaruhi dan tidak dipengaruhi oleh konstruk lain. Nah, ini biasanya tidak ada panah dengan kepala tunggal yang masuk ke konstruk ini. Sedangkan endogenous, kalau di sini, yaitu adalah endogenous konstruk, X itu adalah exogenous. Tidak ada panah yang masuk ke X. Sebaliknya, ada panah yang masuk ke Y. Kemudian, ini tadi terdapat 2 asumsi dalam menyusun path. Yang pertama, semua hubungan adalah kausal dan semuanya linear. Sementara ini. Ya. Jadi kalau ada panah, ini adalah kausal. X mempengaruhi Y secara linear. Nah, kemudian berikutnya kita mengkonvert path diagram. Nah, sebelum masuk ke spesifikasi, kita perlu mendefinisikan ada yang disebut dengan measurement model. Jadi, dalam measurement model kita menspesifikasikan variabel manifest yang diukur atau indikator. Dari masing-masing konstruk. Jadi gampangnya measurement model itu hubungan kotak dan bulatan. Ini adalah measurement model. Sedangkan structural model adalah model yang menghubungkan konstruk-konstruk yang ada. Jadi dia hubungan antar lingkaran. Ini adalah structural. Nah, kemudian satu set matriks yang mengindikasikan hipotesis terhadap korelasi di antara konstruk-konstruk tersebut. Nanti kita lihat di belakang.
Nah, ini ya, lebih detail, measurement model yang digunakan berdasarkan construct berdasarkan variabel tingkat waktu tadi ya, mendefinisikan construct bersama. Nah, terdapat dua sudut pandang. Yang pertama adalah construct dibangun oleh variabel. Nah, jadi construct dibangun oleh variabel, berarti panahnya masuk ke bulatan. Ini adalah model formatif, construct formatif. Sebaliknya, variabel itu merefleksikan atau mencerminkan construct. Ini adalah reflektif. Kapan kita pakai formatif atau reflektif? Nah, dalam contoh loyalty, frekuensi mengunjungi sebuah toko, kemudian jumlah uang yang dikeluarkan saat berbelanja, kemudian kemauan untuk merekomendasikan, itu mencerminkan seseorang itu loyal. Ya, akibatnya apa? Satu variabel tinggi, variabel yang lain nilainya juga akan tinggi. Orang yang loyal itu tadi semakin sering berkunjung, tidak segan mengeluarkan uang banyak, kemudian tidak segan memberikan rekomendasi. Sebaliknya orang yang tidak loyal, dia jarang berkunjung, kalaupun berkunjung belanjanya sedikit dan tidak mau merekomendasikan ke teman-temannya. Jadi satu variabel tinggi, yang lainnya ikut tinggi. Beda dengan formatif, ya. Beda dengan formatif. Misalkan IP, ya, pencapaian prestasi belajar diukur dari IP. Ya, IP itu dibentuk oleh nilai kuliah pula dalam satu semester. Kadang ada yang dapat A, ada yang dapat C. Ya. Ya, memang ada beberapa orang yang A semua ya, tetapi tidak selalu dalam satu semester bagus semua atau jelek semua. Ya. Mungkin 1-2 orang seperti itu, tetapi ada yang dapat A, ada yang dapat C, seperti itu. Ya. Jadi IP dibentuk oleh nilai-nilai mata kuliah. Nah, ini konsep yang cukup penting ya, formatif dan reflektif. Nah, bedanya apa kalau seperti itu? Gambar ini kalau ingat, sudah pernah kita lihat pada saat analisis faktor eksploratory ya. Nah, bedanya, kalau dalam analisis faktor eksploratory, semua faktor, ya, semua variabel, ya, memiliki faktor loading. Kalau ingat ya, di analisis faktor, semua variabel memiliki nilai faktor loading. Nah, sebaliknya dalam measurement model, oke, measurement model itu disebut juga CFA, tapi C-nya di sini bukan common, tetapi confirmatory factor analysis. Ini loadingnya di set 0. Karena variabel 1 dan variabel 2 mengukur konstruk A, dia tidak mengukur konstruk B. Variabel 3, variabel 4 mengukur konstruk B. Variabel 5 mengukur konstruk C. Jadi dipaksa loadingnya 0. Kalau memang benar V1, V2 hanya mengukur L1, L2, model ini akan bagus fitnya. Tapi kalau ternyata V3 juga mengukur A, dia dipaksa 0. Padahal sebenarnya harusnya nggak 0. Maka fitness model ini akan jelek. Nanti kita lihat lagi apa itu fitness model. Nah, ini contoh structural model ya. Saya rasa sudah pernah dibahas sebelumnya di video sebelumnya. Jadi dia menghubungkan seluruh lingkaran dengan tanda panah. Lengkung artinya korelasi. Nah, dari path diagram itu kita bisa menerjemahkan ke dalam persamaan. Ya, Y1 dipengaruhi oleh X1 dan X2. Kita lihat gambar Y1, X1, dan X2.
dan seterusnya. Jangan lupa menambahkan error. Ya. Kalau dalam CFA juga sama, berarti di sini apa? V1 sama dengan, biasanya simbolnya lambda ya, lambda 1 L1 plus, tapi kebalik, di sini variabel menjadi yang dibentuk oleh konstruk A. Maaf, ini dia sudah pakai L ya, saya ganti, berarti V1 Nah, ini model grafism yang lengkap ya. Di sini kita punya 4 variabel laten, 4 konstruk, 4 lingkaran ya. C, ini huruf Yunani ya, bacanya C, C1, C2. Di sini adalah eta 1 dan eta 2. C, X, E, endogen, eta. Nah, C1 dia laten, dia diukur oleh dua indikator X1 dan X2. Ya, kalau di kuesioner 2 pertanyaan untuk mengukur C1. Sebaliknya C2 diukur oleh X3, X4, dan X5. Ini adalah error pengukuran, ya, measurement error yang di awal kuliah di video pertama. Ini juga measurement error. Untuk membedakan bahwa dia measurement error untuk exogen kita pakai delta, untuk endogen kita pakai epsilon. Nah, ini adalah zeta, yaitu error untuk struktural model. Ini mirip kalau pada model regresi, error di model regresi. Nah, jadi C1 mempengaruhi eta 1. Ini mirip dengan persamaan regresinya. C1 juga, eta 1 juga dipengaruhi oleh C2. Jadi, ini ya, ditambah zeta, gamma ya, tambah zeta. Nah, ini lengkapnya bisa dalam bentuk. Nah, ini kita pecah ya. Ini hanya model struktural ya, kalau dilihat. Tidak ada panah lurus antar bulatan. Tapi hanya ada panah lurus antara bulatan dan kotak. Ini adalah measurement model. Jadi sekali lagi measurement model menghubungkan sebuah konstruk dengan indikator-indikatornya. Ini adalah model reflektif semua. Kenapa? Karena panah keluar dari lingkaran ke kotak. Ini disebut dengan measurement model. Nah, sebaliknya ini hanya lingkaran semua. Ini adalah structural model. Jadi SEM itu adalah gabungan dari, gambar yang pertama tadi ini adalah gabungan dari measurement model dan structural model. Nah, dalam bentuk matriks seperti ini, semua hubungan bulatan, kotak, dan panah tadi bisa dituliskan dalam bentuk matriks. Ini bold ya. Ini matriks beta, matriks gamma huruf kapital Yunani, ini matriks lambda kapital. Ya, kalau huruf kecilnya kan beta ya. Gamma huruf kecilnya ini, lambda huruf kecilnya ini. Nah, jadi ini contohnya semua eta. Tadi kita punya 2 eta, berarti 2 kali 1 ya, 2 kali 1. Nah, kita punya 2 eta, ya. Berarti 2 kali 2. Kita punya 2 epsilon, 2 C, berarti juga 2 kali 2. Kita punya 2 zeta. Nah, ini kalau dikalikan matriks ini, hasilnya seperti ini. Ya.
bisa dicek lagi, ya kan? Eta 1 dipengaruhi oleh si 1 dengan parameter gamma 11. Maaf, ini kurang 1 tadi saya. Berarti ini plus, ini belum masuk kan? Ya, sama persis dengan persamaan ini. Nah, jadi ini semua hasil kita menerjemahkan path diagram tadi ke dalam bentuk persamaan. Ini memang cukup sederhana karena variabelnya cuma sedikit ya. Kebayang kalau model kita ada 8 bulatan, ini akan sangat kompleks sehingga lebih memudahkan dalam bentuk matriks. Nah, ini semua adalah parameter model SEM kita. Ini yang akan diestimasi oleh algoritma SEM. Nah, ini untuk measurement ya. Ini untuk measurement error, berarti Y tadi kan. Nah, perhatikan untuk measurement error harus ada yang bernilai 1. Harus ada yang bernilai 1. Ini untuk identifikasi, akan saya jelaskan di video berikutnya. Nah, ini ya, Y1 sama dengan eta 1 plus epsilon 1. Kita lihat. Ini ya, Y1 sama dengan eta 1. Ini adalah loadingnya. Ya, yang kita set 1. Y2 sama dengan lambda Y21 eta 1. Ini ya, kita lihat ini berarti Y2 sama dengan koefisiennya lambda 21, variabel latenya eta 1 plus errornya epsilon 2. Nah, secara lengkap bisa dituliskan dalam matriks ini. Kalau belum jelas nanti tolong dicoba sendiri perkalian matriksnya, cocokkan dengan gambar yang tadi. Untuk X juga